Ya biar Allah aja yang tahu bagaimana cintanya saya sama Lun. Nanti kalau saya ngomong, ya ini intinya cinta saya kepada Fadlun itu tetap, Bunda. Walaupun perempuan datang Enggak, silih berganti, bukan, apapun tetap, saja bukan, tetap. bukan. Artinya tetap itu nggak bertambah, nggak bertambah. Fadlun dia mau bahagiain saya, dia mau kasih saya ini, dia mau berbakti, mau soleha, mau seperti apapun, itu tidak akan menambahkan kecintaan saya kepada dia. Kenapa? Kalau cinta saya bisa bertambah, berarti suatu saat cinta saya juga bisa berkurang. Ini cerdas. Mohon maaf, saya nggak mau. Andaikan pangkat dan jabatan itu bisa dipegang oleh binatang peliharaan kami, demi Allah, kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Memang saya tidak menafikan hidup saya ini dikelilingi oleh wanita-wanita. Maksudnya ya, kalau yang lain itu mencintai, mungkin kalau saya dicintai. Kalau yang lain melamar, mungkin kalau saya dilamar ya. Karena emang banyak banget lah para perempuan-perempuan, wanita-wanita, baik syarifah-syarifah. Dan ini bukan merupakan kesombongan, tapi fakta. Kan pertanyaan itu kan? Iya. Bagaimana mengatasi? Bahkan banyak dari kalangan artis juga. Apalagi dengan ilmu, udah ganteng Iya, berilmu. Artis juga banyak, artis yang ngejar-ngejar saya, banyak artis yang mau. Cuma perempuan-perempuan ya yang cantik-cantik, yang cantik ada, yang jelek ada, yang biasa aja, yang sedang ada. Banyak, cuma saya orangnya tuh susah untuk jatuh cinta. Masya Allah. Karena walaupun hidup saya dikelilingi oleh perempuan, tetap hati saya miliknya. Saya punya istri, Syarifah Fadlun. Mau seluruh perempuan di alam semesta ini mengelilingi saya, hati saya bukan milik mereka, tapi hati saya milik Syarifah Fadlun. Saya sebelum kenal Syarifah Fadlun itu kan saya di penjara juga. Di penjara. Saya bilang, Lun, udah Lun gak usah nunggu kakak. Lun nikah aja sama orang lain. Kakak di penjara masih lama dulu waktu itu. Karena dia juga cantik. 2010. Fadlun itu cantik sekali. Artinya Lun, siapapun ya, mau sama dia. Iya, Lun gak usah nunggu kakak, Lun nikah aja sama orang lain. Apa jawaban dia? Sampai mati lu gak mau nikah kalau gak nikah sama kakak. Udah nikah, habis itu nikah, punya anak. Ya, kita hidup dari nol. Saya dari nol sama Lun, sama Fadlun dari nol, dari susah, dari kecil, dari susah, dari susah lah. Karena kan saya mandiri, saya nggak mau mengharapin harta dari warisan abah. Saya nggak mau ngarepin harta seperti itu. Saya mandiri, saya dari nol apa semua. Dan Fadlun yang selalu ada di sisi saya. Saya berkali-kali masuk penjara, dia yang selalu ada di sisi saya. Dia lebih banyak ada di saat saya susah daripada di saat saya senang. Dia lebih banyak ada di saat saya di penjara daripada saya di luar penjara. Bahkan ketika saya di luar, itu sedikit waktu sama dia. Lebih banyak dia waktu ketika saya di penjara. Saya di Nusa Kambangan, waktu di lapas Nusa Kambangan, dia datang bawa Ali masih bayi umur 4 bulan waktu itu. Nyampe di sana, lebaran di sana. Walaupun nggak bisa ketemu sama saya, tapi nggak bisa ketemu, karena itu super maksimum security, super high risk. Penjara paling tinggi, penjara paling ketat di Indonesia. Dan dia, jadi bagi Fadlun, ibarat kata Zulaiha. Dulu Zulaiha saking cintanya sama Nabiullah Yusuf Yusuf masuk penjara. Selama 40 hari, Siti Zulaiha berdiri di lantai 2-nya itu, di tingkat rumah tingkatnya, di istananya, di tingkatnya, sambil memandang
genteng penjara. Dia pandang genteng penjara. Abdinya, hambanya bilang, wahai Tuan Putri, wahai Ratu, engkau telah berhari-hari belum makan, nggak minum, nggak tidur. Ada apa denganmu? Apa jawab Zulaiha? Aku sudah tidak tahu lagi hari. Karena aku sudah tidak memiliki siang dan tidak memiliki malam. Aku tidak memiliki matahari dan tidak lagi memiliki bulan. Sehingga aku tidak tahu. Karena matahariku, bulanku, kini milik penghuni penjara. Aku tidak bisa melihat Yusuf. Tidak bisa mencium wanginya Yusuf. Maka aku duduk di sini untuk memandang genteng penjara yang di bawahnya terdapat Yusuf yang aku cintai. Setidaknya itu bisa mengobati rasa rinduku kepadanya. Dengan memandang genteng, memandang atap yang di bawahnya terdapat orang yang aku cintai. Masya Allah. Jadi Fadlun walaupun di Saman nggak bisa ketemu, tapi dia lebaran di sana, setidaknya Udah nyampe jarak di yang dekat situ. itu. That's love. Sekarang begini aja Bunda, bagaimana kalau Bunda ada perempuan-perempuan yang datang langsung ke Fadlun, ngomong saya pengen nikah sama Habib Bahar. Itu ada bukti dan tanya ke Fadlun. Banyak yang datang. Iya. Datang. Iya. Kak Lun, saya pengen nikah sama Habib Bahar. Iya. Ada gitu. Makanya saya perempuan berani banget. Datang. Berani apa? Datang ke Kak Lun ngomong. Ya biar Allah aja yang tahu bagaimana cintanya saya sama Lun. Nanti kalau saya ngomong, ya ini intinya cinta saya kepada Fadlun itu tetap Bunda. Walaupun perempuan datang Enggak, silih berganti bukan, apapun tetap, saja bukan, tetap. bukan. Artinya tetap itu nggak bertambah, nggak bertambah. Fadlun dia mau bahagiain saya, dia mau kasih saya ini, dia mau berbakti, mau soleha, mau seperti apapun, itu tidak akan menambahkan kecintaan saya kepada dia. Kenapa? Kalau cinta saya bisa bertambah, berarti suatu saat cinta saya juga bisa berkurang. Ini cerdas. Saya harapan saya kalau sama Fadlun, saya ingin meninggal di pangkuannya Fadlun. Amin, ya Allah, bahagia dua-duanya ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau saya duluan meninggal, tapi saya berdoa ya mudah-mudahan saya yang duluan meninggal. Kenapa? Hah? Kenapa Biar saya duluan? meninggal di pangkuannya wanita yang paling saya cintai setelah saya punya ibu. Masya Allah. Nggak ada kata Indonesia masih ada. Kalau masih ada. Tadi kan Bunda bilang kalau masih ada. Indonesia akan selalu ada. Karena Indonesia lahir dari para wali. Dari Indonesia ini tanah keramat. Tanah para wali, tanah para ulama, tanah orang-orang soleh. Sampai kapanpun, insya Allah tidak akan ada yang pernah bisa menghancurkan Indonesia, merampas kedaulatan Indonesia, tidak akan pernah bisa. Jadi harapan ke depan, ada satu cerita Bunda. Mungkin Bunda Neno pernah dengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz. I love him so much. I come to his tomb. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, pemimpin. Selama 2 tahun beliau menjabat sebagai pemimpin, maka selama 2 tahun itu tidak ada orang miskin, tidak ada orang susah. Semua makmur, semua jaya. Bahkan selama 2 tahun beliau menjadi khalifah, orang sampai bingung mau sedekah ke siapa. Selama 2 tahun menjadi khalifah, itu cuma 2 kali mandi junub. Berarti beliau selama 2 tahun, 1 tahun cuma 1 kali berhubungan badan dengan istrinya. Selebihnya ngurusin rakyat. Kan luar biasa, mana ada pemimpin seperti itu. 2 tahun, selama 2 tahun cuma 2 kali mandi junub. Satu waktu beliau pengen mandi junub tengah malam. Ketika pengen mandi junub di kamar mandi umum, beliau nggak punya kamar mandi. Di kamar mandi umum, akhirnya kata yang jaga kamar mandi, wahai khalifah, kalau kamu
mandi sekarang kamu nanti bisa sakit. Emangnya kenapa? Karena airnya dingin. Terus gimana caranya? Ya kamu harus beli kayu bakar, dihangatkan dulu baru kamu mandi. Aku tidak punya uang. Khalifah, pemimpin, nggak punya uang. Akhirnya apa kata beliau? Ya sudah, aku pinjam dulu, kau punya uang nanti aku ganti. Bayangkan dulu, sampai seperti itu. Sampai beliau mengatakan, celakalah Umar bin Abdul Aziz jikalau ada seekor kuda yang terpeleset karena ada jalanan yang berlubang. Sampai segitunya. Nah, itu. Ya ini ke depan ya harapan kita berjuang ini agar negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera. Negara yang bangsanya rakyat rakyat Indonesia makmur, sejahtera. Tidak yakni negara yang berdiri sendiri. Tidak tidak bergantung kepada negara-negara lain. Kalau Tidak bergantung, ini tidak bergantung kepada negara lain seperti ngutang lah atau apalah. iya. Indonesia ini mayoritas muslim terbesar. Pemuda-pemuda zaman sekarang adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka baik buruknya negara ke depan tergantung anak-anak muda zaman sekarang. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya bagus, anak-anak mudanya agamanya baik, anak-anak mudanya akhlaknya baik, anak-anak mudanya berani untuk berjuang demi agama, demi bangsa, demi rakyat, demi negara, besok negara kita bakal jadi negara yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya maksiat, anak-anak muda tidak peduli kepada bangsa, tidak ada rasa nasionalisme, tidak ada kecintaan kepada NKRI, kepada Merah Putih, kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak mudanya tidak peduli kepada urusan-urusan rakyat, urusan bangsa. Anak-anak muda cenderung condong kepada hal-hal yang membuat mereka lupa dan lalai dari agama. Maka besok negara kita bakal rusak. Negara kita bakal hancur. Karena ke depan, bicara ke depan, ya kan? Kenapa saya ceramah sana? Itu untuk mendidik anak-anak muda. Saya tanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada NKRI. Kecintaan kepada bangsa. Kalau misalnya untuk kita, ayo, kalau memang ada koruptor, sama-sama kita lawan para koruptor. Kalau ada pengkhianat bangsa, kita lawan para pengkhianat bangsa. Mohon maaf, saya nggak mau. enggak ya? Bunda. Karena apa? Al-Habib Hussein ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, sesepuh para habaib, wali besar. Kami ini para habaib yang benar-benar berjalan di jalan kami ya, di jalan kakek-kakek kami yang benar. Andaikan pangkat dan jabatan apapun itu, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, andaikan pangkat itu semua, bahkan pangkat raja, andaikan pangkat dan jabatan itu bisa dipegang oleh binatang peliharaan kami, demi Allah, kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Apalagi kami, sama saya punya kuda. Andaikan pangkat jabatan bisa dipegang oleh seekor kuda, bisa diberikan kepada seekor kuda, saya nggak rela, saya nggak ridho kuda saya memegang dan diberikan pangkat jabatan tersebut. Luar biasa ya. Apalagi 60 berapa persen tadi? 60%, 56% milenial. 56% milenial pengen Habib Bahar presiden. Saya enggak. Saya pernah baca waktu itu. Nama Habib Bahar bin Smith. Nama Habib Bahar bin Smith di bawah. Terus ada lagi nama-nama siapa gitu di bawah, capres. Saya bilang, ini siapa yang nulis, kurang ajar ini. Jangankan capres, mau jadi RT aja saya nggak mau. Ya ini itu. Alah, saya nggak peduli urusan begitu. Orang nanya, Beb, 2024 bagaimana, Beb? Wah, nggak ada urusan saya 2024. Saya nggak mau urusan begitu lagi. Udah banyak pengkhianat. Saya paling benci dikhianat.
Orang ngomong ulama harus bersatu dengan umaro. Iya betul. Ulama harus bersatu dengan umaro. Bagaimana ulama mau bersatu dengan umaro sedangkan ulamanya sendiri saling berantem? Umaroknya sendiri saling berantem. Iya kan? Pemerintah tuh banyak partai. Sesama partai nggak saling akur. Ulama pun begitu. Hanya gara-gara beda bendera, beda nama majelis taklim, beda masalah furu'iyah, masalah cabang-cabangnya saja, ranting-rantingnya saja, saling berantem. Satu kampung, ada 3 ustadz. Di kampung itu warganya 1000, saling berantem. 3 ustadz. Berarti tujuannya bukan Allah. Andaikan satu kampung ada 1000 orang, Nabi dan Rasul Allah turunkan di kampung yang 1000 orang itu ada 4000. 4000 Nabi yang jumlahnya lebih banyak dari orang itu nggak bakal saling berantem 4000 Nabi dan Rasul ini. Andaikan. Kenapa? Karena 4000 Nabi dan Rasul ini tujuannya Allah. Ini enggak ustaz satu kampung, ustaz cuma 3 orang berantem lagi. Berarti tujuannya bukan Allah. Berarti tujuannya perut, tujuannya amplop. Berarti ustaz kontrak, kiai kontrak, Habib kontrak. Nah, begitupun pemerintahnya. Walaupun berbeda partai, walaupun berbeda bendera, bersatu untuk sama-sama membangun bangsa. Minta nasihat sama ulama. Nah, ulamanya udah bersatu, pejabatnya udah bersatu, apapun partai politiknya, apapun basicnya, ulamanya bersatu, apapun bendera, apapun benderanya, apapun majelis taklimnya, dari alumni manapun, apapun organisasinya, udah bersatu semua, baru bersatu. Pemerintah urusin rakyat, ulama ngurusin umat, sambil mengarahkan pemerintah ini kepada jalan yang benar. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian bersatu. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Karena pertolongan Allah ada dalam persatuan. Saya tanya sama Bunda. Bunda punya 100 lidi. Kalau 100 lidi itu dipisah-pisah, kemudian dipatahin satu-satu, nggak bisa. 100 lidi dipisah-pisah, dipatahin satu-satu, patah nggak? Patah lah. Patah kan? Tapi kalau 100 itu disatuin, yang dipatahin susah nggak? bisa. Nggak bisa kan? Begitupun kita, jangan mau dibagi-bagi. Jangan mau yang satu cebong, yang satu apa lagi? Masya Allah. Kadrun, itu cebong, kadrun. Udahlah, apa yang kayak begitu-begitu tuh. Jadi Habib, kalau cebong sama kadrun itu mesti segera dihilangkan, udah selesai semuanya ya Habib ya? Saya juga nggak ngerti cebong itu apa, kadrun itu apa. Keluar penjara tahu-tahu udah dengar ada istilah cebong, kadrun. Cebong, kadrun. Kadrun saya nggak tahu apa, cebong saya nggak tahu apa. Katanya sini saling kayak ini. Ya ini insaf lah, bertobat. Kita saling introspeksi diri semua masing-masing. Bertobat kepada Allah, bersatu. Karena pertolongan Allah ada dalam persatuan. Kalau Allah pengen tolong ini bangsa, Allah pengen tolong ini negara, Allah pengen lindungi ini negara, satu saja. Kita semua bersatu. Masya Allah. Insya Allah dapat pertolongan, naungan Allah, menjadi negara yang baik, makmur, sejahtera semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yakni baik buruknya bangsa ke depan, baik buruknya rakyat ke depan, baik buruknya negara ke depan, makmur atau tidak, jaya atau tidak, negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia ke depan, itu berada di tangan-tangan kalian. Itu berada di lidah-lidah kalian. Itu berada di dalam jiwa-jiwa kalian yang terutama. Maka mulai dari sekarang, latih jiwa kalian, latih hati kalian, latih batin kalian, tanamkan dalam hati kalian kecintaan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada kecintaan kepada Allah, bagaimana mungkin ada kecintaan kepada negara? Orang cinta negara, nggak cinta Allah, bohong, dusta. Kenapa? Allah aja dia tinggalkan, apalagi cuma negara. Kan begitu. It is. Iya kan? Exactly. Ya ini pertama, cinta Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah, dan tanamkan dalam hati kecintaan kepada negara. Karena tadi syubbanul yawm rijalul ghad.
Anak-anak muda zaman sekarang, milenial sekarang adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan, makmur atau tidak, jaya atau tidak, bahagia atau tidaknya bangsa ke depan, tergantung dari anak-anak muda. Tergantung dari kita. Saya juga masih muda. Iya, sangat. Tergantung dari kita. Kalau kita baik, kita bagus, kita taat, kita patuh, kita tunduk, kita punya semangat dalam membela negara, cinta kepada NKRI, maka besok bangsa kita, negara kita, rakyat kita akan menjadi bangsa, negara, dan rakyat yang kuat, yang mandiri, yang tidak bergantung pada negara-negara lain, disegani, dihormati, dan menjadi negara yang makmur rakyatnya, sejahtera rakyatnya, kenyang rakyatnya, dan menjadi negara yang paling utama. Apa itu? Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ada. Itu dulu ya, kita berikan penilaian ini kepadamu semuanya juga. Silahkan, tapi kita sudah ada bagian-bagian dari Habib Bahar yang sangat indah, yang sangat lucu, yang sangat keren, tapi juga ada sisi-sisi di mana yang kita pahami ya. Setiap orang tidak sempurna, setiap orang itu Habib Bahar ingin setiap orang itu menuju kepada Allah, jangan menuju kepada cita-citanya dia sendiri, syahwatnya dia gitu. Jadi rame-rame ya Habib ya, kita menuju kepada Allah, membersihkan hati kita untuk selalu mengejar hanya harus bersatu. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.